Ini yang sudah hadir ada Pak Kahar, ada Mas Anto, ada Pak Januzi, kemudian alhamdulillah Mas Mu'alim, Mas Dr. Mu'alim juga sudah hadir, Ibu Siti Latifah, Ibu Nur Rahma, Pak Darwinto juga sudah hadir, kemudian Mas Rais At-Tallah, Mbak Fahri, Mana kita, Dan? Arif, ya. Mic-nya. Oke. Mungkin sementara mic-nya dimatikan juga lebih bagus. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Sudah 25 yang hadir. Oke. Baik. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Gede, Bapak Haji Darwinto Nawawi, sudah nampak hadir, kemudian juga pimpinan harian PCM Kota Gede, yang kami banggakan, Mas Dokter Mu'alim Hawari. Ya, saya manggilnya Mas Dokter aja, kayaknya lebih enak gitu ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita jadi bisa melaksanakan Zoom meeting yang difasilitasi oleh MCCC PCM Kota Gede Yogyakarta, yang malam ini kita akan spesial membahas khusus tentang masalah COVID-19, yang nanti narasumbernya insya Allah Pak Mas Dr. Mu'alim Hawari, putra Bapak Khairuddin Basori, yang kita semua sudah sangat familiar. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pertemuan ini bisa kita laksanakan dengan baik. Mari kita awali terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini acara kita nanti bisa berlangsung dengan lancar, dengan baik, dan Allah memberikan ridho kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, acara kita pada kesempatan malam hari ini, yang pertama setelah pembukaan nanti sambutan dari Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Gede, Bapak Haji Darwinto Nawawi, dan kemudian kita juga berharap Bapak Jamaluddin dari MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah, tapi nampaknya ini belum sambung ini nampaknya ya. Untuk lebih cepatnya, barangkali sebaiknya akan segera kita langsungkan saja supaya nanti acara kita ini bisa berjalan dengan baik, dan lebih banyak mungkin nanti di dalam acara ini interaktif ya. Kita bisa saling tanya jawab dengan narasumber ya. Narasumbernya juga benar-benar sudah siap, maka Bapak Ibu dipersilahkan nanti untuk bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan setelah beliau memaparkan pengalaman yang telah dilalui beberapa saat ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Gede, Bapak Haji Darwinto Nawawi, yang juga sudah siap berada di depan kamera. Monggo kepada Bapak Darwinto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dalam situasi pandemi COVID-19 dan kehidupan kebangsaan yang banyak masalah, kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengurus Muhammadiyah di Kota Gede ini. Seperti kita ketahui, dampak pandemi COVID-19 membawa akibat antara lain, satu, Muktamar Muhammadiyah ke-48 yang seharusnya dilaksanakan bulan Juli 2020 kemarin diundur sampai tahun 2022 insya Allah. Kemudian yang kedua, dampak lain adalah Dr. Mu'alim Hawari, salah satu putra terbaik dari Kota Gede yang bertugas di PKU Muhammadiyah Kota Jogja terpapar. Namun, alhamdulillah atas pertolongan Allah, beliau sudah sembuh. Dan bahkan malam ini akan berbagi pengalaman dan tentu saja memberi tips untuk pencegahan dan pengobatannya. Kami atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Gede mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Mu'alim Hawari dan keluarga, serta ikut berdoa semoga Dr. Mu'alim Hawari keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Juga kepada teman-teman yang sudah memfasilitasi untuk acara ini, mulai dari Mas Yunan Arif, Mas Hatta, Mas Ananto, dan semuanya, kami mengucapkan terima kasih. Juga tak lupa kepada peserta yang sudah mulai banyak muncul. Kita berharap bisa memetik hikmah dari acara malam hari ini. Demikian dari kami. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Haji Darwinto selaku Ketua PCM Kota Gede yang telah memberikan sambutan untuk acara kita pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, acara berikutnya nanti adalah langsung penyampaian cerita-cerita dari narasumber yang nanti akan disampaikan oleh Mas Dr. Mu'alim Hawari. Ya, nanti mohon dipersilahkan Bapak Ibu sekalian bisa menyimak dengan sebaik-baiknya dan barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti kita berikan waktu untuk tanya jawab untuk bisa mengeksplor lebih banyak lagi sehingga pengetahuan kita tentang COVID ini juga menjadi semakin luas. Baik, Bapak Ibu sekalian, berikutnya kepada narasumber, Mas Dr. Mu'alim Hawari. Kami persilahkan. Oke, saderengipun operator sinten nggih? Operatornya Mas Arif, Mas Junan Arif. Saya nggak bisa share screen soalnya. Oh gitu. Tapi jenengan mau share screen ya? Iya. Ya, Mas Junan Arif, monggo bagaimana mungkin bisa dibantu? Dibuat menjadi co-host saya baru bisa. Atau Mas Anto? Monggo, Mas. Oke. Oke, sudah bisa. Oh ya, sudah masuk. Oke, sudah. Oke, monggo, Mas Mu'alim. Oke, siap. Alhamdulillah sudah masuk. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Terima kasih atas undangan dari MCCC Kota Gede untuk bisa menyampaikan tentang apa yang sudah kami rasakan selama ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk menyingkat waktu saja, karena kalau kita diminta untuk bercerita tentang apa yang sudah kami jalani, ini cukup panjang sekali. Sehingga dalam kesempatan pada malam hari ini, kami buat judul "Cukup Kami Saja, Kamu Jangan". Makna dari judul yang kami berikan di sini adalah bahwasanya tidak akan semua orang itu bisa beruntung. Dalam arti apa? Pada waktu pertama kali kami terkena, maka salah satu dari senior kami, sesama nakes, selalu mengatakan, ketika saya telepon pertama kali, Bapak, Anda itu positif COVID. Beliau kemudian mengatakan bukan heboh, bukan histeris, bukan menangis terseduh-seduh. Tetapi beliau, ucapan pertama kali yang dikeluarkan adalah Alhamdulillah ala kulli hal. Artinya, meskipun terkena, beliau pun bersyukur bahwa kami baik-baik saja. Nah, ada juga sejawat kami yang akhirnya harus dipundut kalian Gusti Allah, mendahului kami semua. Itu juga ada. Sehingga kami selalu membahasakan kepada rekan-rekan yang lain yang mungkin merasa sehat atau kayaknya saya tidak kena COVID, sehingga kami selalu mengatakan dengan bahasa cukup kami saja, kamu jangan. Nah, ini adalah pengalaman seumur hidup kami yang tidak bisa kami lupakan, bagaimana perjalanan hidup, naik turunnya, psikis kami yang akhirnya pun juga terkena, yang luar biasa naik turunnya seperti apa. Nah, di sini nanti akan sedikit banyak kami ceritakan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tidak sekadar bercerita, ada beberapa hal yang memang harus kami sampaikan. Kami bekerja di rumah sakit yang memang menjadi rumah sakit rujukan untuk COVID-19. Nah, COVID-19 ini sudah dimulai sebenarnya tidak sekedar dari awal tahun, tetapi sudah mulai dari Desember. Kemudian sampai ke Jogja mungkin, atau ke Indonesia sekitar bulan Maret barulah muncul ada 1-2 kasus pertama, dan akhirnya sekarang sudah sampai 300.000. Nah, ada 3 hal yang memang harus kita pahami bersama, bahwasanya penularan utamanya ini adalah berdasarkan droplet. Droplet itu apa toh? Droplet itu percikan kalau kita itu bersin, kalau kita itu batuk, kalau kita itu bicara, kalau kita itu bernafas, kalau kita itu bernyanyi. Nah, itu adalah utamanya, yang paling sering. Kemudian yang kedua apa? Airborne atau melalui udara. Tempat yang mempunyai ventilasi yang buruk, tidak ada jendela, tidak ada ventilasi yang baik, itu juga merupakan sebuah risiko. Kemudian yang ketiga, yang ini yang paling sering kita takutkan, wah nanti kalau ketemu pasien COVID nyentuh barangnya mesti ketularan. Nah, padahal sesungguhnya dari CDC ataupun WHO, ini adalah Kemenkesnya dunia, ini mengatakan itu bisa saja menularkan, tetapi bukan jalur pada umumnya. Nah, dari 3 hal inilah kami belajar. Ternyata pada waktu kami melayani, kami bisa tertular dari 3 hal ini. Khususnya diri kami sendiri mendapatkan COVID ini harus menangani pasien di UGD yang datang dengan kondisi sudah yang datang sudah dengan kadar oksigen di dalam darah cuma tinggal 70-80%, yang seharusnya dalam kondisi normal kita bisa 95 bahkan 100%. Nah, sehingga kondisi pasien ini sangat sesak sekali, kami harus segera melakukan tindakan, sehingga kami harus melakukan pemasangan alat bantu nafas yang pada akhirnya terpasang, qadarullah, yang di atas yang lain, pasien itu meninggal setelah kurang lebih 1 minggu dirawat. Ternyata ketika pasien itu meninggal, muncullah hasil bahwa pasien itu positif. Dari sekian banyak rekan-rekan kami yang ikut menangani pasien tersebut, alhamdulillah hanya kami saja. Hanya saya sendiri saja yang positif, karena kami yang menjadi operator pemasangan
alat bantu nafas. Artinya apa? 3 hal ini menjadi hal yang paling utama ketika kita berbicara masalah penularan. Dan inilah alasannya kenapa kami itu bisa kena, kami bisa tertular dari COVID-19 sehingga harus nyantri di pesantren PPA sebutannya. Ini sekadar ilustrasi bagaimana transmisi atau penularan dari COVID-19. Oke, monggo terus. Nah, ini saya kok malah jadinya host murni ya? Ganjaran Iya, oke. saya jadinya ini host murni. Iya, jadi kalau nggak saya approve pada nggak bisa masuk. Oke, saya lanjutkan. Iya, jadi terus. Bapak Ibu sekalian, ketika tadi kami menjelaskan ada 3 cara penularan, yaitu melalui droplet, kemudian melalui airborne, kemudian melalui sentuhan, maka 2 inilah yang paling utama. Droplet, kemudian airborne, ini yang paling utama. Sentuhan itu sangat minimal, kecuali misalkan kita sering khawatir, misalkan gimana ya kalau nanti kita itu transaksi, kemudian kita itu nyentuh uang, apakah kita itu akan ketularan COVID misalkan. Sekarang kita bermainnya sederhana saja, apakah misalkan kami yang sudah dikarantina di PPA, menyentuh orang yang sehat, salaman saja misalkan, apakah kemudian orang tersebut yang salaman dengan kami ini akan langsung tertular? Bukan seperti itu. Ketika salaman, setelah salaman kemudian nyun sewu kasaran ini utek-utek upil, nah iya. Tetapi kalau kemudian salaman kemudian cuci tangan, selesai. Nah, sehingga kita harus bijaksana di dalam memahami bagaimana caranya COVID ini menular. Nah, kemudian ketika kami itu menjadi pasien atau santri di PPA, kami juga harus mencegah bahwasanya kami sudah jangan sampai kami itu membawa madorot pada orang lain. Satu, kami selalu berpikir, jangan sampai kami itu menularkan kepada keluarga kami sendiri. Jangan sampai kami itu menularkan kepada teman-teman kami sendiri yang ada di rumah sakit. Bahkan jangan sampai kami itu menularkan kepada masyarakat sekitar yang ada di sekitar asrama. Nah, maka bagaimana caranya kita itu mencegah agar supaya orang yang sudah kena itu tidak menularkan kepada orang yang lain? Maka ada 3 hal. Kita harus segera mentes orang itu positif atau tidak. Kita melakukan sehingga pasien itu sudah positif, siapa saja yang kena, kemudian kita lakukan treatment. Dalam hal ini adalah melakukan isolasi kepada pasien. Nah, disinilah yang nanti akan menarik ketika kita harus mengisolasi pasien. Nah, yang menjadi masalah adalah, ini juga yang kami alami. Bahkan nakes di rumah sakit itu masih mempunyai pemahaman yang berbeda. Ada satu kelompok yang sangat mendukung rekannya ketika rekannya ini ada yang dapat musibah, dapat ujian, harus confirm dengan COVID-19. Sehingga mereka justru mensupport, bukan menjauhi. Tetapi ada juga mereka itu yang menganggap bahwa dia yang kena COVID itu seperti nyun sewu, apa ya? Kalau mungkin ngelihat itu kayak ngelihat jin, kayak ngelihat setan. Begitu ngelihat itu sudah kayak ketakutan, langsung lari itu nggak langgar. Dan inilah yang kami rasakan. Ada yang seperti itu. Bahkan di salah satu kasus yang terjadi real, masih di area Kota Gede juga. Satu kantor Muhammadiyah, kalau misalkan saya sebutkan saja dana pensiun Muhammadiyah, akhirnya menjadi mereka yang akhirnya kena banyak di situ, pada akhirnya berniat untuk mengisolasi diri di kantor tersebut, tetapi masyarakatnya tidak siap. Nah, ini juga akan menjadi masalah. Sehingga munculkan bahwasanya apa sih yang harus kita lakukan ketika kita itu berhadapan dengan mereka yang kena musibah. Ada 4 hal yang harus kita camkan baik-baik, yang harus kita tanamkan baik-baik di dalam hati, di dalam pikiran kita. Yang pertama adalah perlakukan mereka seperti kita ingin diperlakukan. Apa maksudnya? Ketika mereka itu positif, mereka itu butuh dukungan. Sama halnya ketika apa yang akan kita lakukan ketika kita yang positif, maka pasti kita akan butuh dukungan. Yang dijauhi itu adalah penyakitnya.
bukan orangnya. Karena apa? Ini adalah kasus yang sangat real. Mohon maaf, saya izin sebentar approve lagi. Oke. Jadi yang tadi saya lanjutkan, yang harus dijauhi itu adalah penyakitnya, bukan orangnya, bukan rumahnya. Karena kasus realnya adalah ketika ada orang yang confirm, maka rumahnya seakan-akan juga ikut confirm. Bahkan pada kasus yang di dana pensiun, yang biasanya di depan rumah, di depan kantor, itu ada yang jualan sayur. Sampai ada ibu-ibu yang mengatakan, nek jenengan iki dodolan ning ngarepane kantor kuwi, sesuk aku wegah tuku. Soalnya aku jadi infeksius. Nah, inilah hal yang harus kita luruskan. Jadi, yang berbahaya ini adalah virusnya, bukan orangnya, bukan rumahnya. Jadi jangan kemudian akhirnya karena ada yang isolasi mandiri, akhirnya sampai lewat di depan rumah saja tidak berani. Nah, ini yang harus kita luruskan. Kemudian, apa yang harus kita lakukan kalau kita itu ingin aman? Nah, inilah dasar, inilah yang menjadi fokus utama kami ketika kami itu nyantri di PPA. 3 hal. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Inilah yang menjadi kunci utama kami ketika kami itu nyantri di PPA. Maksudnya bagaimana? Oke, saya terangkan satu persatu dan ini sekaligus menjadi cerita bahwasanya inilah yang terjadi ketika kami itu nyantri. Bapak Ibu sekalian, meskipun kami itu adalah sesama penderita, bukan kemudian oke lah, kalau sesama penderita itu kami kalau ketemu dekat saja tanpa masker nggak apa-apa, wong podo-podo nih kena COVID. Ternyata tidak seperti itu. Kami para penderita ketika begitu masuk ke PPA, apa yang terjadi? Selalu 24 jam itu kami menggunakan masker. Hanya ada beberapa momen saja yang bisa kita itu tanpa masker. Yang pertama, kita tidur. Yang kedua, kita mandi. Hanya 2 itu saja. Tambah 1 lagi, makan. Hanya ada 3 momen kami sebagai santri di PPA itu tidak menggunakan masker. Setiap kami itu keluar dari kamar, selalu menggunakan masker. Kami nyuci baju, jemur baju, kami harus selalu pakai masker. Bahkan ketika kami beraktivitas dalam hal ini olahraga, 2 kali sehari, pagi dan sore, kami selalu pakai masker. Artinya apa? Yang sakit saja, ketemu dengan yang sakit, selalu pakai masker. Mungkin banyak orang itu yang akhirnya kemudian beranggapan, loh, itu kan yang sakit. Kalau yang sehat berarti enggak dong. Nah, ini yang harus mulai kita rubah. Bapak Ibu sekalian, ternyata 80% penderita COVID itu tanpa gejala. Jadi misalkan nyun sewu, kita itu jalan-jalan ke pasar, atau kita itu jangan-jangan jagong ke tempat orang, atau kita itu jangan-jangan rapat, atau kita itu sepedaan misalkan ya, sekarang itu baru ngetren. Kemudian setelah sepedaan kita itu ngangkring atau nyoto. Nah, kan saya itu bisa sepedaan 30-50 kilo, insya Allah saya sehat. Jangan senang dulu. Kenapa? Karena 80% lebih penderita COVID itu tanpa gejala. Artinya apa? Kita tidak tahu apakah orang yang ada di depan kita itu membawa atau tidak. Sekarang kita lihat di dalam gambar ini. Orang yang membawa COVID tanpa gejala, misalkan, ketemu dengan orang yang sehat tanpa masker, maka 90% dia akan terkena. Kemudian, orang yang bawa COVID ketemu dengan orang yang pakai masker, dia 70%. Kalau dua-duanya salah yang COVID ini pakai masker, yang sehat tidak pakai, maka masih ada 5%. Dua-duanya pakai masker, maka masih ada 1,5%. Kemudian bagaimana caranya kita menghilangkan 1,5% ini? Dengan jarak. Ini adalah cara kita.
Sehingga jangan kemudian niatnya sudah bagus, kita itu akan olahraga, tetapi setelah olahraga kita akhirnya nongkrong, setelah nongkrong akhirnya kita makan bersama. Nah, inilah yang akan menjadi titik lemah tempat penularan COVID-19. Oke. Nah, kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwa masker ini menjadi yang menandakan bahwasanya hidup dan mati kita sekarang itu hanya bergantung dengan masker. Nah, masker pun akan banyak hal, banyak jenisnya. Ketika kita, oke, silahkan pakai masker, tetapi apakah kemudian semua orang itu akan menggunakan masker yang sama? Nah, ini juga yang harus kita bahas. Yang jadi masalah adalah kebutuhan masker dengan ketersediaan masker itu tidak sama. Maka pada awal pandemi, kita sempat mendapatkan harga masker, mungkin masker bedah saja, satu box itu bisa ada yang sampai katanya itu 500.000, padahal aslinya tidak. Gitu ya. Kemudian sekarang akhirnya yang nimbun masker itu mulai rugi karena harganya sudah mulai murah lagi. Nah, ini yang harus kita pahami. Apa yang harus digunakan oleh masyarakat ketika semua harus menggunakan masker, dan apa yang harus digunakan medis ketika semua harus menggunakan masker. Ketika kemarin ada yang mengatakan jangan pakai masker scuba, jangan pakai masker yang model bab, jangan pakai masker yang model apa lagi. Pada prinsipnya adalah ketika masyarakat umum itu akan menggunakan masker, maka harus menggunakan masker kain yang itu isinya adalah 3 lapis. Lapisan pertama, kedua, ketiga pun ini akan berbeda. Lapisan pertama ini akan menggunakan kain yang dia bersifat menyerap. Karena apa? Karena dia akan berdekatan dengan hidung dan mulut kita, sehingga dia akan menyerap. Kemudian yang di tengahnya ini menggunakan lapisan yang lebih rapat, biasanya katun. Tetapi lapisan yang paling luar itu biasanya menggunakan yang lebih tidak menyerap air. Harapannya apa? Ketika ada percikan dari luar itu tidak masuk. Jadi tidak sekadar kemudian ada masker satu lembar kain kemudian ditutupkan, nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena tidak akan membawa manfaat. Dan bahkan para tenaga kesehatan pun tidak semuanya kemudian menggunakan masker sekaliber N95. Rata-rata menggunakan masker bedah, dan N95 itu hanya digunakan pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, ini yang harus kita pahami bersama lagi. Ketika kami selama nyantri di PPA, maka kami harus menggunakan masker itu tidak sekedar pakai, tetapi harus menggunakan masker itu secara baik dan benar. Bagaimana caranya? Yang ini yang benar. Menggunakan masker itu kencang, menggunakan masker itu rapat, yang ditutupi adalah hidung dan mulutnya. Nah, kadang-kadang orang mungkin karena saking tidak terbiasanya dengan menggunakan masker, ya wis lah rapopo konco dhewe. Akhirnya apa? Hidungnya kelihatan. Kemudian kalau nanti makan akhirnya apa? Maskernya diturunkan sampai ke leher. Bahkan, nah ini ada yang sampai bilang, wah kalau dia masuknya yang ganjen, maskernya dinaikkan ke hidung biar kelihatan lipstiknya. Nah, sampai ini ada gambar yang orang yang stres itu seperti apa. Nah, ini adalah bentuk-bentuk atau banyak penggunaan masker, dan yang benar adalah yang ini. Ya, jadi sekali lagi kita menggunakan masker itu adalah harus yang rapat, harus yang kencang, harus menutupi hidung dan menutupi mulut, dan itu dilakukan oleh rekan-rekan yang ada di PPA itu selama 24 jam, kecuali 3 momen tadi: tidur, mandi, dan makan. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan. Selain kami ketika mondok di PPA harus menggunakan masker, maka kita harus tahu caranya. Nah, ini adalah masukan untuk biasanya bapak-bapak. Karena saya ingat sekali bapak-bapak itu biasanya kalau bepergian itu bawa kacu, bawa kain yang akhirnya akan disaku. Biasanya digunakan untuk apa?
Kalau itu batuk, kalau itu bersin digunakan untuk nutupi mulut. Nah, itu sudah benar niatnya. Tetapi setelah dipakai untuk nutup, racunnya nggak dibuang, tapi disakuin lagi. Padahal yang sudah disemprotkan itu kan isinya virus dan bakteri. Nah, coba kita lihat di sini. Ini yang namanya etika batuk dan bersin. Apa sih yang harus kita lakukan? Kalau kita batuk, kalau kita tidak pakai masker, kalau kita tidak punya tisu, maka kita akan menggunakan lengan bagian atas, bagian sebelah dalam. Kita akan tutup begini. Sehingga apa? Tidak muncrat kemana-mana. Tidak boleh kita itu batuk ataupun bersin, kemudian menutupnya pakai tangan begini. Kenapa? Karena begitu kita bersin, ketika kita nanti ketemu dengan orang, Assalamualaikum Pak, misalkan yang batuk Pak Darwinto misalkan, ketemu dengan Pak Hatta. Assalamualaikum Pak Darwinto misalkan. Wah, langsung salaman. Lah ya Pak Hatta yang kena tangannya. Habis itu Pak Hatta juga sama. Waduh, irungnya gatel, garuk-garuk. Wah ya sudah, selesai sudah. Maka itu akan kemana-mana penularannya. Nah, jadi kalau misalkan kita itu mau bersin atau batuk, kita bawa tisu, kita bersin pakai tisu, tisunya langsung dibuang. Jangan pakai kacu lagi. Karena apa? Biasanya kalau pakai kain atau pakai kacu itu begitu batuk bersin, habis itu disakuin lagi. Nah, ini yang harus kita rubah bersama-sama. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah cara cuci tangan yang selalu dilakukan oleh rekan-rekan yang ada di PPA. Termasuk kami. Tadi kita mengatakan ada 3M cara agar kita aman dari COVID-19. Memakai masker, mencuci tangan. Nah, nanti akan masuk ke dalam menjaga jarak. Nah, mencuci tangan itu kadang-kadang nyun sewu. Semoga ini kelihatan ya. Kalau mencuci tangan, kalau yang diperagakan di TV-TV, itu kayaknya cuma gini-gini toh. Sudah selesai. Ya toh? Atau nyun sewu nih, nyun sewu. Yang sering jajan di kaki 5 pun niku nek wijik pripun kobokan to. Nah, niku saniki dibayangke niku. Pun boten ngagem sabun niku kobokan. Dadi nek sing dienggo kobokan niku bakterine. Nah, pun niku tekan pundi-pundi. Jadi, apa sih yang harus kita lakukan dengan yang namanya cuci tangan? Oke, cuci tangan menurut Kemenkes itu ya, itu ada 6 langkah. Nanti ini bisa dibaca pelan-pelan, nanti dari panitia saya berikan materinya. Nah, ketika kita melakukan cuci tangan ini, contoh ketika kami ada di PPA, kalau dokter biasanya ketika pegang pasien, tapi kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, cuci tangannya itu kapan sih? 1, sebelum menyentuh wajah. 2, setelah menyentuh wajah. Kalau di PPA, kita tambahin 3, jelas sebelum dan sesudah makan, itu jelas. Apalagi, nah ini tambahan yang akan menjadi sangat krusial. Karena apa? Karena ini akan menyangkut aktivitas sehari-hari. Sebelum Bapak Ibu itu wudhu, ya, wudhu itu kan ada memasukkan air ke mulut, kumu, ke hidung juga ada. Kalau tangan yang dipakai itu isinya adalah bakteri, isinya adalah virus, dalam hal ini corona, begitu itu masuk ke mulut, selesai sudah kena. Sehingga apa yang harus dilakukan? Sebelum Bapak Ibu wudhu, maka cuci tanganlah dengan sabun dan, nah, dannya jangan sampai lupa, dan air mengalir. Oke? Jadi, kalau mau cuci tangan, itu dengan sabun dan air mengalir. Bukan nyun sewu, koboan. Itu harus sudah kita hilangkan. Karena apa koboan? Karena bakterinya cuma ngumpul aja di situ. Jadi ya, sebelum wudhu, cuci tangan. Kemudian apa lagi? Ketika mandi. Kami di PPA ketika mandi, saya secara pribadi itu pertama kali yang saya lakukan itu pasti gosok gigi. Sehingga
saya sebelum mandi itu selalu cuci tangan. Cuci tangan dengan langkah seperti ini, sama pakai sabun air mengalir. Baru setelah itu saya megang sikat gigi, baru saya gosok gigi. Kenapa? Karena sekali lagi, saya akan menyentuh daerah wajah, masuk ke dalam mulut. Sehingga saya harus memastikan ketika saya itu menyentuh daerah wajah itu, harus cuci tangan. Nah, inilah yang selalu dilakukan di teman-teman PPA, meskipun kami itu dirawat dengan sesama pasien yang confirm COVID-19, tetapi protokol ini tidak boleh sama sekali dikendorkan. Jangan kasih kendor. Kenapa? Karena inilah yang akan menentukan kita akan survive atau kita akan meninggal. Kita akan terkena atau kita tidak akan terkena. Ini akan menentukan. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian. Ini yang akan lebih menarik. Nyon sewu. Sekarang saya tanya. Kalau Bapak Ibu dari cabang Muhammadiyah, Kota Gede, atau ini kayaknya ada yang lainnya juga, misalkan dari masjid misalkan. Sekarang saya tanya, kalau rapat koyo opo Pak? Ya, saya coba bayangin dulu. Ini kita itu kalau rapat itu kayak apa? Biasanya orang Jawa, orang Kota Gede, kalau rapat itu sambil menunggu itu pasti ada makan malam. Gitu. Sekarang kalau rapat pakai snack, Mas. Nah, kemarin Bapak Ibu sekalian, ini cerita yang menarik. Terkait satu, jaga jarak dan pakai masker, terkait hubungannya nanti dengan yang akan saya bahas di sini. Setelahnya nanti ada. Ketika PPA itu dibuka untuk menjadi pesantren COVID, sempat ada gesekan dengan masyarakat sekitar. Maka kami harus melakukan mediasi yang dibantu oleh MCCC PDM Kota dengan masyarakat sekitar, dengan RT, RW, Lurah, Camat, bahkan dengan Wawali. Nah, salah satu cerita yang menarik adalah ketika kami datang ke PDM, itu sudah disuguhi, seingat saya, sate. Wah, kalau dilihat satenya ini menggiurkan sekali, apalagi siang-siang ini belum pada makan siang. Tak jadi ini pun udah melih nih, tetapi kami tahu protokolnya. Begitu kami masuk, maka apa yang kami lakukan? Kami langsung mengambil remote AC, kami matikan AC-nya. Satu. Yang kedua, alhamdulillah di aula PDM itu banyak sekali jendelanya. Jendelanya langsung kami buka semua. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika di PDM kami masuk, kami langsung minta sama, kebetulan itu Om Sigit kalau saya manggilnya. Itu ada beberapa orang yang masih belum tertib pakai masker. Tolong tertibkan dulu. Semua harus pakai masker. Nah, yang keempat, mereka nyuguhi kami. Monggo, ini makannya. Oh iya, kemudian kami taruh saja. Semua orang-orang yang dari PDM itu heran. Ini kenapa ya? Orang-orang dari PKU ini kok nggak ada yang makan? Padahal yang lainnya itu telap-telap ya. Kami kalau ngelihat itu ya, kok ketoknya enak banget nih. Kayaknya iso nambah lah, kasarannya begitu. Tetapi sampai akhir acara, kemudian akhirnya kami diminta untuk paparan, kami menjelaskan. Bapak Ibu, Bapak itu kalau makan, itu kan pasti nggak pakai masker. Meskipun Bapak itu dikasih jarak, nanti di situ ada AC, semuanya ngendikan kalau dahar, maka virusnya itu kemana-mana. Maka barulah teman-teman di PDM itu paham. Oh alah, pantesan teman-teman PKU itu tidak mau makan di tempat. Makanannya tetap kami bawa, tapi kami bawa pulang. Semua dikasih jarak. Di rumah sakit ada tanda silangnya juga tidak perlu dipakai. Bahkan kalau di PKU Jogja, setiap kali sholat, jamaah, pasti ada satpamnya yang nunggu. Semua yang masuk itu harus pakai masker. Ketika sholat harus membawa alat sholat sendiri dan sholatnya pun dikasih jarak. Mungkin ada orang yang berpendapat yang lain. Sholat
sholat itu harus rapat, harus ngurus. Ya kalau misalkan mau dikasih renggang-renggang, kalau memang masih pandemi ya sudah di rumah saja, monggo. Itu adalah pendapatnya masing-masing. Tetapi dari Muhammadiyah menentukan bahwa ketika sholat kita akan seperti ini. Nah, ini sekedar bagaimana cara kita membersihkan lingkungan kita dalam hal ini adalah COVID-19. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita pahami bersama, ketika kita akan membersihkan lingkungan kita, yang kita bersihkan itu adalah tempat yang sering kita sentuh. Contohnya alat makan boleh, baju boleh, handle pintu boleh, kamar mandi boleh, gitu ya. Kemudian kamar tidur boleh, kamar makan boleh. Tetapi kadang-kadang kita sok berlebihan. Berlebihannya apa? Yang disemprot itu jalannya. Yang disemprot itu tumbuhan tuh ya. Apa hubungannya? Nah, jadi penyemprotan itu pun juga harus tepat. Kenapa? Membersihkan itu juga harus tepat. Tidak perlu semuanya, tetapi yang paling sering disentuh itulah yang harus dibersihkan. Utamanya apa? Tempat tidur, kamar mandi, dan handle pintu. Kenapa? Karena di Indonesia, di kota gede ataupun di Jogja, saya yakin semua pintunya pasti punya handle. Bukan pintunya seperti mall yang kalau kita datang langsung buka otomatis. Sehingga handle pintu itu sehari bisa dipegang orang berapa kali. Itulah yang akan menjadi pusat penularan. Kemudian ini saya skip saja, ini nanti bisa dibaca. Nah, inilah yang nanti akan mari. Oke, slide ini sebenarnya yang membuat adalah senior kami. Beliau adalah seorang ahli di bidang mikrobiologi. Beliau membuat rangkuman ini sesuai dari WHO. Ini yang sangat penting yang Bapak Ibu sekalian harus cermati. Sekarang kita baca satu persatu. Ketika kita rapat, apakah kita selalu tertib menggunakan masker? Itu menjadi pertanyaan. Apakah sekali lagi ketika itu kita rapat selalu menggunakan masker? Satu. Yang kedua, kalau kita itu ke pasar, kalau kita itu ke masjid, kalau kita itu ke kondangan, kalau kita itu olahraga goes bersama dengan grup kita, apakah kita harus pakai masker? Ini adalah HP aku. di mute dulu. Jadi contoh misalkan kita diam saja di luar di ruangan terbuka dengan ventilasi yang baik. Ternyata kita itu punya resiko rendah. Yang hijau ini rendah. Kita cuma diam saja. Sekarang kalau misalkan kita itu bicara, ngajar atau rapat di tempat yang ventilasinya jelek misalkan, tapi pakai masker, nah gitu ya, ternyata kita juga masih ada resiko rendahnya. Kemudian misalkan ini kontaknya singkat, jadi kontak singkat itu adalah waktunya kurang dari 15 menit. Sekarang kalau kita rapat, tidak ada yang rapat itu kalau 15 menit itu nggak ada. Mungkin makannya 15 menit, rapatnya bisa sejam 2 jam. Kalau misalkan kita pakai masker tapi kontaknya lama lebih dari 15 menit, misalkan 2 jam kita rapat. Kan tidak mungkin kalau orang rapat itu kok semuanya diam pakai bahasa isyarat, tidak mungkin. Pasti akan berbicara, pasti akan berdiskusi. Saya akan anggap di sini yang berbicara. Ventilasinya baik, semuanya pakai masker, alhamdulillah masih resiko rendah. Tetapi begitu ventilasinya itu buruk, gitu ya, maka resikonya naik. Kemudian ditambah, ketika yang rapat itu banyak sekali di satu tempat, dan akhirnya jaraknya itu tidak bisa diatur, maka resikonya jadi naik, meskipun semuanya pakai masker. Misalkan satu ruangan ukurannya misalkan berapa, yang biasanya muat buat 20 orang, tetapi karena harus dikasih jarak, maka akan menurun menjadi katakanlah 10 orang. Tetapi dipaksakan di situ masuk, tetap
20 orang meskipun pakai masker, maka ketika ventilasinya buruk, tetap kita akhirnya berisiko tinggi. Kenapa? Karena ketika berbicara, semuanya itu berbicara, ventilasinya itu jelek, maka virusnya hanya muter-muter di situ, nggak bisa keluar, dan itu akhirnya akan kita hirup kembali. Nah, ini ketika pakai masker. Sekarang kita coba lihat, ketika tidak pakai masker, yang sebelumnya masih kelihatan hijaunya banyak, kuningnya banyak, merahnya sedikit. Sekarang kalau tidak pakai masker, meskipun singkat, kita bisa lihat, yang hijau itu hanya 3 titik. Sekarang kalau misalkan tidak pakai masker, kontaknya lama, hijaunya cuma 1. Kapan itu? Kalau kita diem, nggak pakai masker, di tempat terbuka. Sekarang kalau saya tanya, kalau sedang olahraga, sedang goes, terus nggak pakai masker, di situ ada banyak orang, apakah itu masuk yang mana? Akhirnya akan masuk di sini. Akan saya anggap seperti berteriak atau bernyanyi. Kenapa? Karena orang olahraga kencang, goes itu pasti menggeh-menggeh. Itu lebih keras dibandingkan berbicara. Sehingga ini akan beresiko. Nah, ketika terus nanti goesnya tuh bareng-bareng orang nganggo jarak, maka resikonya semakin tinggi. Kemarin orang itu sempat berpikiran, wah, neng rumah sakit gak aman. Kenapa banyak yang kena COVID? Iya, karena dokter, perawat, dan tim kesehatan yang ada di sana di screening. Saya guyonan sama tim kami. Coba yuk, kayak masyarakat cek donen jobo, kalau di screening, gimana? Pasti juga akan ketemu. Nah, inilah risiko yang harus kita minimalkan. Oke, nah, tapi Ibu sekalian, ini gambar yang saya ubah begitu jelas. Tetapi, di sini saya ingin menyampaikan, tidak mungkin kita akan bersikap, kita akan bilang, pokoknya di rumah aja deh, nggak boleh jualan, nggak boleh sekolah, nggak boleh ke masjid, dan lain sebagainya. Tidak mungkin kita akan begitu terus. Pasti ada waktunya kita harus membuka lagi. Nah, ketika membuka, inilah yang harus kita perhatikan dengan seksama. Tidak bisa sembarangan, yang penting gendang dibuka. Tidak bisa. Kenapa? Nanti ketika kami menyampaikan ada unsur 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jaraknya aman berapa? 1-2 meter. Kenapa? Karena kalau kita itu batuk biasa begitu, itu dropletnya tadi saya bilang itu paling 1 meter, 1,5 meter sudah turun. Tetapi mungkin kita juga ingat kalau batuk lengat dan kuat banget, kemudian bersinnya kencang banget, maka itu bisa jauh sekali. Maka jaga jarak tadi sangat penting. Maka jangan dilupakan juga ada yang namanya ventilasi dan durasi. Ketika kita akan membuka misalkan, ini nanti kayaknya tadi ada Mbak Fahri, ada Mbak siapa lagi yang dari mungkin sekolah misalkan, kita harus hati-hati ketika kita akan membuka sekolah besok. Kita harus memastikan bahwa setiap kelas itu harus mempunyai jendela yang bisa dibuka. Kenapa? Karena untuk masuknya udara dan pintunya pun akan dibuka. Kenapa? Untuk keluar. Dan bahkan di sini ini karena di luar negeri mereka menyontohkan bahwa ada yang namanya seperti HEPA filter atau alat penyaring udara, sehingga yang kotor itu disedot, yang bersih dikeluarkan. Nah, persiapan seperti ini tidak murah. Karena sekarang banyak sekolah atau perkantoran itu yang membuat kantornya tertutup, pakai jendela yang hanya bisa masuk sinar matahari, bukan angin dari alam. Jadi rata-rata mendesain ruangan itu sekarang sudah menggunakan air conditioner atau AC. Jarang yang masih menggunakan angin semilir, itu jarang sekali. Sehingga ini malah justru jadi kelemahan kita. Ini juga sama. Ini mengibaratkan adalah sekolah. Ketika seorang guru ngomong di depan, maka ketika yang namanya jendela ini tidak dibuka dan tidak ada pertukaran udara di situ, nggak ada yang dibuang, maka dari depan sampai belakang ini menjadi area yang panas. Panas dalam hal ini adalah panas dalam resiko paparan virus tersebut. Tetapi kita coba lihat ketika di sini dikasih yang namanya penyedot di depan,
maka anak-anak yang menjadi siswa itu insya Allah aman. Kenapa? Karena yang disemprotkan, yang disemburkan oleh gurunya, dosennya itu sudah tersedot. Lagi-lagi ini adalah persiapan ketika kita itu membuka sekolah. Nah, sama seperti ini. Ini adalah ilustrasinya. Ketika orang ngomong di sini, semuanya ditutup. Ventilasinya cuma kecil sekali. Orang gimana? Ya. Ceramah. Orang saya contoh ventilasinya dulu. Nah, kita lihat. Ini bisa kemana-mana. Gitu ya. Sekarang kita lihat di sini. Di sini ventilasinya dibuka. Di sini dikasih fresh air. Jendelanya dibuka. Maka orang yang ada di sebelah sini relatif aman. Tidak terkena partikel dari virus-virus. Ini adalah manfaat ketika kita membuat rumah, ketika kita itu membuat kelas itu yang namanya banyak jendelanya. Yang lainnya bisa di-mute dulu. Yang lainnya saya di-mute dulu. Suaranya masuk soalnya. Minta tolong yang lain dimatikan mic-nya dulu supaya paparan dari Mas Mualim bisa lebih jelas. Monggo, mic yang lain dimatikan dulu. Malu. Oke. Ini adalah yang terakhir. Nah, inilah yang tadi saya jelaskan di awal. Kenapa kami ketika diundang oleh PDM sudah disediakan makan, tidak mau makan di tempat. Ini juga yang sama yang kami lakukan di pesantren ketika kami itu kena COVID-19. Apa yang kami lakukan? Ketika kami makan, itu selalu makan di kamar sendiri-sendiri. Tidak ada yang namanya lagi makan bersama. Tidak ada makan bersama ketika kita rapat. Tidak ada makan bersama ketika kita kondangan di hotel ataupun di tempat yang tertutup. Pertanyaannya kenapa? Apakah mungkin kita akan makan dengan masker dengan posisi akan kita sobek di tengahnya seperti ini? Tidak mungkin. Kita makan pasti akan begini. Atau begini. Pasti maskernya dibuka. Ini adalah sebuah kasus nyata yang terjadi. Yang terjadi di luar negeri. Ada orang yang confirm. Ini yang di A1. Ya, terdeteksinya di tanggal 24 Januari. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Dia makan di sebuah restoran tertutup. Di sebelah sini ada AC-nya. Nyembur AC-nya ke sana. Kemudian di sini ada yang namanya exhaust. Yang positif di sini, AC-nya di sini, dia nyembur ke sana. Ini akan montal-mantul bolak-balik. Yang terjadi apa? Kita lihat A1 positif, A2 positif, A3, A4, A5. B-nya juga ikut kena. Yang terakhir kena adalah yang C. Tetapi yang E dan F tidak terkena. Kenapa? Karena ini sudah ada batasnya exhaust. Karena virusnya semuanya disedot dari sini ke arah ini. Sekarang kita bisa bayangkan, kalau kita itu misalkan rapat, atau misalkan kita itu ada kondangan di sebuah tempat yang tertutup, saya yakin tidak mungkin kita itu hanya 5 menit makan saknyuan, nggak mungkin. Pasti kita akan duduk manis, ngobrol, ngerumpi, maskernya dibuka, makannya mungkin 5 menit, tapi ngerumpinya yang akan lama. Dan pasti ngerumpinya itu lali, maskernya tidak dipakai. Nah, disitulah kenapa bisa terjadi banyak sekali klaster-klaster perkantoran. Satu rumah sakit swasta 70, kenapa? Habis rapat, ada yang confirm, makan gorengan. Ya, Muhammadiyah juga sama, di tempat lain juga sama, pemerintah juga sama, sehingga apa? Ternyata yang masalah makan begini, ini menjadi titik lemah kita. Karena
mangan ramangan sing penting kumpul. Nah, itu jadi masalah. Sehingga apa yang akan kita sarankan? Kami yang sama-sama kena tidak pernah lagi makan bersamaan. Bahkan kami sudah sembuh kembali ke kantor, tidak pernah lagi yang namanya makan bersama. Selalu makan gantian. Ini yang harus menjadi budaya kita yang baru. Ketika kita akan mencoba untuk hidup di dalam realitas yang baru, maka kita harus menyiapkan segala kemungkinan sehingga kita bisa terbebas. Pesan saya sederhana. Ini adalah wabah, Bapak Ibu sekalian. 70-80% di antara kita pasti akan kena. Pertanyaannya adalah, kapan kita akan kena? Di mana kita akan kena? Seberapa berat kita akan kena? Yang terakhir, bagaimana hasilnya? Apakah kita akan survive? Apakah kita akan dipundut wangsul kalian yang punya nyawa? Ini adalah wabah. Sehingga kita tidak bisa berpikir yang penting aku. Tidak bisa. Kita harus berpikir kita harus bersama. Karena ini adalah penyakit menular. Sekali lagi, yang dijauhi adalah penyakitnya. Jangan jauhi orangnya. Jangan jauhi rumahnya. Mereka butuh kita bantu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Monggo kalau nanti ada diskusi, kami buka. Terima kasih, salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Mualim Hawari, Bapak Dokter dari Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan KH Dahlan, yang beliau kebetulan mengalami langsung menjadi pasien COVID dan harus nyantri selama beberapa waktu, ya Mas Mualim. Dan itu pengalaman-pengalaman yang langsung dipaparkan oleh beliau pada malam hari ini sebagai santri yang pernah mengalami COVID-19. Nah, Bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini ada 71 peserta, 71 yang ikut dalam meeting ini. Nah, barangkali kita masih punya waktu kurang lebih 30 menit. Kurang lebih 30 menit waktu kita. Mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Dan sekali lagi, bagi yang tidak ingin mengajukan pertanyaan atau belum akan mengajukan pertanyaan, mohon mic-nya bisa dimatikan terlebih dahulu, sehingga suara di dalam Zoom meeting kita lebih bagus. Assalamualaikum, Pak. Dalam nyuwun prisa, Pak. Oke, ya sebentar. Yang lain bisa dimatikan dulu mic-nya. Monggo. Ya, silahkan. Monggo, Pak. Yes. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Ini ya yang saya ingin tanyakan, pengalaman berapa waktu yang dibutuhkan untuk sembuh dari positif kena menjadi betul-betul sehat, dan yang ingin saya tanyakan, kira-kira apa yang pencegahan apa, atau mungkin waktu kena positif itu supaya bisa segera menjadi sehat, itu apa yang harus dilakukan? Karena mendengar paparan tadi, bahwa karena ini wabah, karena itu wabah artinya kita 70-80% semua manusia akan kena. Nah, ini yang paling ingin saya tanyakan adalah cara aman supaya kita itu bisa terhindar dari COVID ini. Artinya kalau bisa ya masuk yang 20%, bukan yang 70%. Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Priyo Salim. Nah, ini beliau dari sebelah Ring Road, ya, dari Masjid Al-Ikhlas, sekaligus beliau juga di Masjid Ekonomi PCF. Monggo, Mas Mualim, barangkali langsung bisa ditanggapi. Siap, terima kasih Pak Priyo. Jadi begini Bapak, sesuai dengan pedomannya WHO, contohnya kasus kami ya, rata-rata yang dirawat di PPA itu adalah hanya kasus yang tanpa gejala, satu, yang kedua adalah gejala ringan. Nah,
ketika tanpa gejala, maka yang dibutuhkan adalah 10 hari. Dia harus diisolasi selama 10 hari, setelah itu selesai. Tanpa harus dilakukan swab evaluasi, nggak ada masalah. Kenapa? Karena setelah 10 hari, itu virusnya sudah mati. Itu satu, kalau yang tanpa gejala. Yang kedua, kalau yang gejala ringan. Gejala ringan pada dasarnya sama dengan tanpa gejala. Dia harus karantina atau dia harus isolasi selama 10 hari. Nah, karena dia ada gejala, maka dia harus tambah plus. Plusnya adalah 3 hari tanpa gejala. Contoh, misal, dia dinyatakan positif tanggal 1. Berarti 10 hari, tanggal 1-nya dihitung 1 hari. Berarti dia akan tanggal 10. Nah, ternyata si pasien ini dia masih ada keluhan tidak bisa mencium bau, karena itu menjadi keluhan khasnya, gitu ya. Nah, keluhan mencium baunya hilang itu dia ada di tanggal 13. Berarti dia harus tambah 3 hari lagi sampai dia benar-benar 3 hari tanpa gejala. Berarti dia akan 16 hari. Isolasi dari mulai tanggal 1 itu. Sampai sini paham nggih? Rio nggih tadi nggih. Paham. J, paham, J. Iya. Mas Mualim, sebentar. Paham ya. Nah, berbeda ceritanya. Betul Pak Eta? Itu tadi terkenanya tanggal 13, ya. Tidak bisa merasakan bau, tidak bisa mencium baunya tanggal 13. Betul. Jadi begini maksud saya. Jadi tanpa gejala tidak bisa mencium baunya itu sudah muncul sejak awal. Oh, oke. Tapi Ya. tanggal 13-nya dia baru hilang gejala itu. Sehingga dia harus ditambah 3 hari. Sehingga dia isolasi dari tanggal 1 sampai tanggal 16. Jadi tanggal 17-nya dia baru pulang. Oh. Begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua. Karena ini wabah, makanya ini seperti yang saya sampaikan di awal. Ini adalah harga mati, ini nggak bisa diapa-apakan. Jenengan harus pakai masker, jenengan harus rajin cuci tangan, jenengan harus jaga jarak. Kalau kita akan masuk ke dalam sebuah komunitas, maka kita harus jangan lupakan ventilasi dan durasi. Rapat dan lain sebagainya. Kita harus lihat, wah ini ruangannya ventilasinya jelek. Wah resiko tinggi. Sudah zoom aja. Nah misalkan begitu. Atau oke coba ganjil di tempat yang lain. Maka kemarin ketika saya diminta untuk mengisi secara offline, saya nggak ada masalah offline. Tetapi saya ada beberapa hal yang harus saya tekankan. Oke jangan banyak-banyak dong. Kenapa? Karena kita akan susah menjaga ini. Karena biasanya kalau kita itu pengajian sosok gampangnya gembel-gembelan, kalih ngerumpi, kalih ngeteh, nyemil, nah begitu. Sehingga apa? Ini akan semuanya dilupakan. Kira-kira begitu Pak Bro. Jadi ketika kita mau aman, maka lakukanlah ini. Yang saya ketika olahraga di PPA, ketika masih sakit, begitu ya. Kami itu aktivitasnya malah bukan kerjanya makan tidur aja, tapi dari mulai subuh kita sudah sholat subuh berjamaah, setelah itu kita ngaji, setelah itu mulai jam 6 kita olahraga sampai jam 8, jam 9, setelah itu kita semua sholat duha, habis itu bersih-bersih kamar, nyuci baju dan lain sebagainya, siang itu kita sholat zuhur berjamaah, setelah itu kita tidur siang, bangun asar, sorenya olahraga, mandi, kemudian sholat maghrib, ngaji, jam 7 itu kita nanti sholat jam kajian, jam 9 kita tidur. Acaranya memang kita buat padatnya tapi tidak membosankan, banyak aktivitas, sehingga justru malah itulah kita meningkatkan semua hal. Secara medis kita diopeni, secara psikologis kita diopeni, secara spiritual kita mendekatkan diri sama yang mencipta. Aktivitas fisik kita selalu ada.
semuanya kita support, semua segi kehidupan kita support. Maka karena itulah akhirnya teman-teman yang di PPA sampai ada yang mengatakan salah satu santri itu di sini itu kayak di surga. Kenapa? Biasanya saya makan nggak begini. Rata-rata yang di PPA naik 2-3 kilo, padahal olahraganya luar biasa. Kira-kira begitu. Ya. Oke, Terima kasih. Terima kasih Mas Mualim. Mungkin ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu Saya, Pak. mau menyampaikan? Oke. Saya? Ya, Bisa? Mas Faru ya. Halo? Halo. Oke, silakan. Yang lain dimatikan dulu mic-nya. Monggo, bisa dimulai pertanyaannya, silakan. Kalian sinten? Halo? Saya Pak Fahru dulu. Monggo, dengan dulu Mas Fahru belum itu, masih belum. Oke, terima kasih. Mas Alim. Ini kan pemerintah kan kayaknya nggak serius nih penanganan COVID-nya. Berarti kan tingkat penularannya kan semakin tinggi. Jadi kan jadi peluang kita akan semakin banyak yang terkena. Itu terus gimana itu? Ya, sehingga saya sempat usul gimana kalau PCM buat pesantren COVID karena kemungkinan kita akan terkena peluangnya akan terkena lebih banyak. Kemudian kalau gini berlama-lama kan tentu repot sekali dari segi ngajari anak di rumah. Padahal orang tua kerja semua. Kemudian dari sisi ekonomi juga mau lebih bebas bergerak juga takut. Sehingga jadi dari sisi ekonomi juga terhambat. Dan dari sisi dakwah juga nggak bisa seleluasa dulu waktu normal. Sehingga sekarang banyak yang pengajian berhenti, kegiatan rapat juga banyak yang berhenti. Nah, itu terus gimana baiknya? Saya kira itu dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalian Pak Sinten ya ini kok? Khalid. Oh Pak Khalid. Kata nggak Pak? Memang setiap pemerintah itu punya kebijakan yang berbeda. Lain Jakarta, lain Jawa Barat, lain Jawa Tengah, lain Jawa Timur, lain pula Jogja. Nah, kami tidak bisa berkomentar banyak kalau terkait apa kebijakan. Yang bisa kami lakukan adalah bahwa Muhammadiyah concern bahwa wabah belum berakhir. Semakin kalau anak muda ini semakin gaspol, yang lainnya itu sudah pakai rem cakram, kita masih gaspol terus. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Karena COVID ini sudah menyentuh di area komunitas, maka komunitas harus bergerak. Komunitas harus memastikan bahwa 3M, ventilasi, dan durasi ini harus dijaga. Kita tidak bisa tidak. Maka yang saya sampaikan tadi di awal, bahwasanya apa? Kita tidak akan mungkin, kita akan bilang Anda di rumah terus, nggak mungkin. Ya sudah, belajarnya akan online terus, nggak mungkin. Semuanya serba di rumah terus, nggak akan mungkin. Kita bertahan berapa lama? Tidak akan mungkin itu akan dilakukan terus-menerus. Sehingga ketika memang kita harus terpaksa membuka kembali, maka ini harus ada kebijakan. Misalkan di Muhammadiyah. Muhammadiyah memang masih melarang. Tetapi melarangnya itu bukan berarti pokoknya tidak boleh titik. Tidak. Melarang. Dari mulai sekarang harus mulai dipersiapkan. Apa? Protokol 3M dan ventilasi durasi ini harus dijalankan ketika kita harus membuka semuanya. Siapkah kita? Saya tunjukkan sekali lagi.
Contoh misalkan tadi sekolah, dakwah, rapat. Apakah kita siap ketika kita harus menyediakan ruangan yang ventilasinya baik? Apakah kita itu siap ketika tidak ada makan bersama? Apakah kita itu siap bahwa semuanya harus menggunakan masker secara baik dan benar? Apakah kita itu siap merubah setting semua kelas yang ada di sekolah Muhammadiyah? Kalau sekolah masih mending, bisa dibayangkan yang bentuknya adalah asrama. Kalau sekolah normal itu dari jam 7 sampai jam 2 misalkan, atau kalau ada jam sore sampai jam 4. Kalau itu asrama 7 kali 24 jam, sehingga apa yang harus dipikirkan lagi? Selain tempat untuk belajarnya, maka tempat tidurnya itu harus dipikirkan. Maka itu yang paling penting. Sehingga ketika memang kita akan membuka semuanya, entah itu untuk organisasi, entah itu untuk dakwah, entah itu nanti untuk sekolah, semuanya harus kita siapkan. 3M itu harga mati harus dijalankan. Tetapi ventilasi sebuah ruangan, durasi ketika kita itu mengajar, apalagi sekarang kalau saya bilang, kalau durasinya lama, berarti kan lebih dari 15 menit, karena sekolah itu kan sampai jam 2. Berarti kita akan bilang, dia memakai masker, ya, kontaknya kan tidak bisa singkat, pasti kontaknya lama. Kita akan membahasnya di blog sini. Berarti ketika kita tidak bisa membuat risiko itu hilang, yang bisa kita lakukan adalah meminimalkan risiko. 1, kita harus menyiapkan sarana prasarana, protokolnya. Yang kedua, artinya pencegahan. Yang ketiga, kita harus menyiapkan deteksi dini ketika terjadi kasus. Yang ketiga, kita harus menyiapkan tempat untuk melakukan isolasi ketika kasus positif muncul. Sehingga saya akan mengatakan, ketika tadi ada sekolah, maka dia akan berbicara. Ya, dia ada di dalam ruangan, kepadatannya akan cukup tinggi dengan ventilasi baik, maka dia akan ada resiko sedang. Bagaimana cara menurunkannya lagi? Maka cara menurunkannya lagi adalah investasinya pasti akan lebih tinggi. Apa? Ventilasi ini harus benar-benar dijamin baik. Mungkin bisa ditambahkan dengan cara ada seperti HEPA filter atau air purifier yang bisa menyaring dari sebuah udara, gitu. Atau seperti ini, ada exhaust-nya sehingga menjamin anak-anak yang diajar di sini yang mengikuti proses pembelajaran itu tetap aman. Ini akan butuh investasi. Ini akan butuh persiapan yang panjang sehingga ketika Muhammadiyah akan memutuskan sampai akhir tahun belum ada sekolah offline, maka harus mulai dari sekarang. Misalkan Kota Gede akan memulai, maka semua sekolah yang ada di bawah pengawasan PCM Kota Gede, maka harus sudah mulai menyiapkan. Tidak sekedar protokol 3M, tetapi ventilasi semua ruangan ini harus diperbaiki. Ya. Karena durasi jelas panjang. Artinya apa? Ventilasi ini harus diperbaiki. Dan tadi 3, siapkan pencegahannya, siapkan deteksinya, siapkan treatmentnya. Sehingga ketika terjadi kita tidak gendan-gapan. Mungkin begitu Pak Khalid. Iya. Ya, makasih. Sekalian tadi, karena karena tingkat penularannya masih tinggi dan mungkin semakin tinggi karena pemerintah kurang dalam penanganannya. Nah, mungkin pesantren COVID-nya itu perlu diperbanyak dan itu kebutuhan untuk akomodasi santri COVID-nya itu gimana, itu diambilkan dari mana sebaiknya? Ya, jadi begini Bapak, saya setuju sekali ketika semakin banyak pesantrennya, tetapi saya tidak berharap semakin banyak isinya. Nah, gitu. Ya, persiapannya boleh semakin banyak, kalau ada apa-apa gampang, tetapi jangan banyak-banyak yang masuk, gitu. Nah, apa sih harus dilakukan ketika kita akan membangun pesantren? Dalam hal ini adalah shelter. Jadi kami kalau menyebut shelter COVID itu bayangannya itu sudah horor banget, gitu ya. Tetapi kita selalu menyebutnya dengan pesantren COVID. Kita harus menyiapkan lingkungannya dulu. Oke, kita tunjuk satu tempat.
satu, sudah. Ada misalkan bisa untuk 5 orang, 10 orang, oke. Kita pastikan bahwa ruangannya itu baik. Bisa untuk misalkan 1 orang 1 kamar 1, ventilasinya bagus, ada ruang terbukanya, ada musolanya, ada tempat untuk aktivitas, dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa, kita harus menyiapkan masyarakat yang di sekitar. Kenapa? Karena nanti ada yang berpikir, waduh, sebelahku gitu, pesantren COVID, aku ketularan. Nah, ini yang harus kita luruskan. Nah, ini tadi saya lupa nih mau cerita ini karena menarik, Pak Hatta. Ya. Orang takut ketika sebelah rumahnya dijadikan pesantren COVID. Gitu. Terjadi itu. Itu terjadi di mana-mana. Ya. Sekarang saya ceritakan. Begitu pasien itu pakai masker, dikasih jarak 2 meter, dan kita sama-sama pakai masker, dan itu ada ruang terbuka, insya Allah aman. Apalagi ditutupi pakai tembok seperti ini. Apakah kemudian kalau saya itu ngabapi tembok, yang di sebelah tembok itu akan ketularan? Langgeng boten. Meskipun temboknya belum diplester ya? Meskipun temboknya belum diplester, apalagi temboknya diplester kan, ngoten. Atau itu. Yang kedua, ini bukan bermaksud bahwa kita tidak usah jaga jarak, itu bukan. Tetapi begini, COVID ini unik. Uniknya bagaimana? 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Tetapi COVID 1 tambah 1 itu bisa 0. 1 tambah 1 bisa tetap 1. 1 tambah 1 itu bisa 2. 1 tambah 1 itu bisa 10. Loh, maksudnya apa? Oke, saya jelaskan. Saya di rumah itu ada 9 orang. Saya, istri saya, kakak ipar, ponakan 3, bapak ibu 10. Nah, ketika saya positif, kan saya pasti akan kontak dengan orang rumah. Kontak yang paling dekat itu pasti istri. Sehingga wajar ketika istri saya positif. Nah, tetapi yang lainnya nggak apa-apa. Aman-aman saja. 1. Yang kedua, rekan kami setelah di swab, nyun sewu, setelah di swab, beliau itu berhubungan suami istri. Beliau langsung stres. Waduh, ki bojoku mesti positif. Apa yang terjadi? Negatif. Tuh, ya. Artinya apa? Ini yang saya bilang tadi. 1 tambah 1, kalau matematika sama dengan 2. Tetapi kalau COVID belum tentu 1 tambah 1 ketemunya 2. 1 tambah 1 ketemunya 0 juga bisa. 1 tambah 1 ketemunya 1 juga bisa. Artinya apa? Inilah uniknya. Tetapi pembatasan penularannya itu adalah kalau langsung itu 2 meter, apalagi kalau kita sudah pakai masker dengan baik dan benar, aman. Tetapi harus dijaga protokolnya. Ibarat kalau misalkan di suatu ruangan tadi, kenapa kita harus buka jendela, kenapa kita kasih exhaust, kenapa kita kasih air purifier misalkan tadi. Ibarat kita itu ngambil sendok gula, satu sendok gula kita encerkan di air 20 cc dengan air 1 liter, panisnya pasti beda. Semakin tertutup, maka isi virus yang ada di ruangan itu semakin pekat. Tetapi ketika ventilasi ini kita buka, kita sedot, kita murnikan, maka kadar virus yang ada di sebuah ruangan itu menjadi minimal. Sehingga resikonya pun minimal. Itulah logikanya, kenapa misalkan tadi seperti 1 sendok gula kita cairkan di dalam 1 liter, kalau pengen lebih nggak manis, ditambah lagi airnya. Sama logikanya seperti itu. Mungkin begitu, Pak. Iya. Terima kasih, Mas Mualim. Ini penjelasan barangkali menjadi lebih cetha ya bagi kita semua. Dan alhamdulillah paparannya cukup banyak, kemudian juga penjelasan-penjelasan tentang tempat, tentang bagaimana kita harus menjaga jarak dengan teman-teman kita. Nah, ini juga harus menjadi evaluasi bagi kita di PCM kalau kita melakukan rapat ya, Mas Mualim. Ruangan rapat kita itu sangat terbatas, ya, mungkin akan lebih sehat kalau kita rapat di gedung Aisyah yang lebih luas, ventilasinya lebih banyak, dan sebagainya. Ya. Nah, waktu kita ini tinggal 8 menit, karena kita membatasi hanya sampai jam 9. Ini saya belum melihat Pak Jamaluddin dari pimpinan pusat. Apakah
Sudah ada apa belum ya? Kalau ada, saya mau mohon Pak Jamal untuk memberikan ya sekedar sambutan. Saya belum lihat ini, nampaknya belum ada ya Pak Jamaluddin. Dereng wonten nggih. Ya. Baik, barangkali pada kesempatan malam hari ini kita cukupkan sekian dulu. Nanti kalau memang rasa penasaran ini masih besar ya. Kami masih berharap Mas Mualim untuk tetap bersedia memberikan penjelasan-penjelasan lewat pengajian COVID ya. Karena Mas Mualim ini kan santri lulusan pesantren COVID, maka mengisi pengajian COVID ya. Nanti barangkali jilid berikutnya ya, kalau hari ini dianggap sebagai jilid 1, maka nanti di jilid 2 atau jilid-jilid berikutnya bisa kita lakukan lagi dengan cara yang seperti ini atau mungkin juga offline dengan peserta terbatas dan tempat yang lebih memungkinkan gitu ya. Baik. Dan tanpa snack, Pak. Okay. Dibawa pulang. Iya. Bapak Ibu sekalian, 5 menit lagi kita sampai pada jam 9. Barangkali kita sampaikan ucapan terima kasih kepada Mas Malik Hawari, dokter dari Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan KH Dahlan, yang telah menyempatkan memberikan waktu dan pengetahuan serta pengalamannya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil apa yang telah disampaikan oleh beliau, banyak manfaat, sehingga kita semua saling bisa menjaga diri, menjaga keluarga kita dari tertular wabah ini. Namun juga ada yang sangat penting kita lakukan, bahwa kita harus tetap bermohon kepada Allah untuk kita dijaga dari wabah yang saat ini sedang melanda dunia pada umumnya. Baik, Bapak sekalian, sekali lagi terima kasih kepada semua saja yang sudah berpartisipasi di dalam Zoom meeting tentang COVID pada kesempatan malam hari ini. Dan terkhusus kepada Mas Mualim Hawari, kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas waktu, kesempatan, dan pengetahuan yang diberikan. Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup Zoom meeting kita pada malam hari ini. Kita syukuri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Dokter Mualim.